Evil Eye menghajar semua orang dengan amarah membara. Namun dengan sigap Momo segera mengunci dan menyiramkan segelas air panas pada yokai tersebut. Setelah Evil Eye berubah menjadi Jiji, pemuda itu pun benar-benar meminta maaf karena sudah membuat rumah Seiko hancur berantakan. Jelas saja Aira sangat kesal dan menceramahi Jiji. Nenek Turbo yang juga kesal langsung memukuli Jiji dengan kayu. Okarun sungguh kewalahan menghadapi amukan Evil Eye. Namun dia tidak terluka dan meminta Jiji agar tidak memikirkan hal ini. Okarun sadar bahwa Evil Eye saat ini semakin kuat dari sebelumnya. Momo pun meminta saran Seiko untuk mengatasi kondisi ini. Bagaimanapun juga sangat sulit bagi Jiji untuk berhati-hati dalam segala situasi. Seiko benar-benar memahami kondisi Jiji. Jika tidak segera ditangani, mungkin besok rumah ini akan rata karena amukan Evil Eye. Sedetik kemudian muncul 4 orang rocker yang ingin bertanya sesuatu pada semua orang. Namun sebelum tanya, mereka langsung diusir oleh Seiko. Anehnya mereka menurut saja dan kembali pulang. Pertikaian Momo dan Aira tiba-tiba meledak begitu saja. Namun di tengah pertikaian tersebut, 4 rocker tadi tiba-tiba kembali dan bertanya di mana rumahnya Seiko Ayase. Ternyata mereka adalah grup band rocker Hayashi yang sebelumnya diundang secara khusus oleh Seiko untuk melakukan pengusiran Evil Eye. Tentu saja semua orang kaget dan kebingungan mendengarkan informasi ini. Tanpa menunggu waktu lama, band Hayashi segera melakukan persiapan serta menyeting seluruh alat musik yang mereka bawa. Momo dan yang lainnya benar-benar bersemangat untuk melihat performa Hayashi. Seiko lantas menjelaskan bahwa band Hayashi bukanlah pembasmi hantu. Mereka bahkan tidak peka pada yokai dan sejenisnya. Namun pertunjukan mereka bukanlah kaleng-kaleng. Bahkan kekuatan suara mereka bisa terdengar hingga dunia lain. Dengan penuh semangat, sang vokalis Hayashi meminta semua penonton yang sebenarnya hanya beberapa orang itu agar lebih ceria. Awalnya Aira hanya diam saja. Namun ketika band tersebut memulai intro musiknya, gadis berambut pink itu tanpa sadar ikut bersorak dan menganggukkan kepala mengikuti irama. Suara musik terdengar semakin keras dan riuh. Hingga kali ini semua orang termasuk Seiko yang tengah menjaga Jiji di depan altar ikutan menganggukkan kepala. Ledakan musik yang menggelegar membuat para roh gentayangan bangkit dari kuburan. Ratusan bahkan ribuan hantu tiba-tiba mendatangi TKP. Mereka ikut berdendang dan memeriahkan suasana pengusiran Evil Eye. Jiji sendiri nampak terdesak dan benar-benar tidak nyaman dengan musik Hayashi. Tapi band Hayashi terus melanjutkan performnya tanpa memperdulikan kondisi sekitarnya. Mereka memainkan musik dan terus bernyanyi hingga membuat Evil Eye menangis. Tubuh Jiji tiba-tiba terangkat seiring dengan ledakan musik di sekelilingnya. Nampaknya Evil Eye di dalam Jiji memberontak dan berharap ritual pengusiran dihentikan. Seiko pun meminta Momo untuk menahan tubuh Jiji supaya tidak memberontak. Ketika Momo mengekang Jiji dengan kekuatan espernya, gadis itu mendengarkan jeritan hati Jiji yang meminta agar Evil Eye tidak dilenyapkan. Selain itu, Momo juga melihat kilasan masa lalu Evil Eye dan keinginan terdalam Jiji. Bagaimanapun juga, Jiji sudah berjanji untuk bermain dengan Evil Eye. Hantu itu sebenarnya hanya ingin bermain dengan orang lain. Walau sedari dulu sudah dikurung, tapi Evil Eye kecil tetap berlatih menari dengan harapan bahwa suatu hari nanti dia bisa bermain dengan anak sebayanya. Kondisi dan takdir Evil Eye yang menyedihkan membuat Jiji menangis dan benar-benar merasa kasihan. Untuk mempertahankan Evil Eye, Jiji bersumpah akan lebih berhati-hati supaya tidak terkena air dingin. Sambil menangis, pemuda itu berteriak dan memohon agar semuanya tidak menghabisi Evil Eye. Ketika musik sudah mulai memasuki bagian final, tanpa diduga Seiko bangkit dan memadamkan api ritual dengan alat pemadam api ringan atau apar. Tentu saja tindakan Seiko membuat band Hayashi terdiam dan agak kebingungan. Seiko lantas berkata bahwa pengusiran Evil Eye tidak jadi. Selain itu, dia akan menjadikan Evil Eye sebagai bagian dari keluarganya. Wanita itu lantas meminta maaf pada Hayashi atas permintaan egoisnya. Dia juga mempersilahkan Hayashi untuk kembali pulang. Pernyataan Seiko membuat semua orang kaget. Tapi mau bagaimana lagi? Di sini Seiko hanya ingin menuruti keinginan terdalam Jiji saja. Tapi di balik itu sebenarnya Seiko menyukai tekad Jiji yang sangat kuat.
Aira tidak mau dan menolak keras jika harus menjadi pengawasnya Jiji selama 24 jam. Tapi berbeda dengan Okarun, di mana pemuda itu akan berlatih semaksimal mungkin agar bisa menahan Evil Eye dengan kekuatannya sendiri. Aira mempertanyakan maksud pernyataan Okarun, apalagi hal itu kemungkinan besar sangat berbahaya bagi keselamatan Okarun. Okarun lantas menjawab bahwa dia melakukan hal ini hanya semata-mata karena Jiji adalah sahabat baiknya. Momo pun mendukung pernyataan Okarun, dan dia juga akan berlatih meningkatkan kemampuannya. Tentu saja Aira tidak terima karena Momo berusaha mendekati Okarun. Dia juga akan berusaha menjadi lebih kuat untuk membantu Okarun. Tanpa disangka hujan tiba-tiba turun, dan tentu saja membuat Jiji kembali berubah menjadi Evil Eye. Untungnya Evil Eye yang marah masih bisa dikendalikan. Sesaat kemudian Ben Hayashi pamitan pulang. Sang vokalis lantas memberikan sebuah kartu nama pada Seiko. Mereka siap kembali jika Seiko memerlukan bantuan. Pasca amukan Evil Eye, kondisi rumah terlihat masih berantakan. Agar tidak terlalu dingin, dinding yang rusak hanya bisa ditutupi dengan kardus. Di dalam rumah, Seiko mengajari Jiji teknik dalam mengendalikan kekuatan rohnya. Tidak hanya Seiko, Momo juga memberikan contoh teknik pengendalian supaya Jiji lebih mudah dalam berlatih. Jiji pun teringat kalau Momo dulu sering berpose aneh dengan telunjuk di kepalanya. Ternyata pose itulah yang bisa membuat Momo mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Seiko memastikan bahwa kebiasaan tersebut bisa membuat Jiji menguasai kekuatan roh. Bagaimanapun juga kekuatan roh Jiji kuatnya bukan main. Jika Jiji mampu menguasainya, bisa jadi kekuatan Evil Eye mampu ditahan dengan sempurna. Malam itu Jiji terbangun dari tidurnya dan segera pergi ke toilet. Okarun lantas mengikuti dan membantu Jiji menyiapkan air hangat untuk cuci tangan. Ketika kembali ke kamar, Okarun nampak membetulkan kardus yang lepas agar bisa menutup kembali. Pemuda berkacamata itu tidak memperbolehkan Jiji mendekat karena khawatir ada embun yang menempel. Jiji pun tidak enak hati dan meminta maaf pada Okarun. Tapi Okarun tidak mengapa, apalagi semua orang di tempat ini saling membantu satu sama lain. Okarun pun berkisah bahwa dulu saat dirinya dikutuk oleh nenek Turbo, dia juga sangat merepotkan Seiko dan Momo. Walau keadaannya mengenaskan, tapi Momo dan neneknya itu selalu merawat Okarun dengan sepenuh hati. Sebenarnya Okarun ingin sekali mengganti biaya uang seragam yang rusak kala itu. Dia pun bekerja sebagai loper koran dan segera membawa uang gajinya pada Seiko. Tapi Seiko malah memarahinya. Jika Okarun merasa berhutang budi, Seiko hanya meminta agar Okarun bisa membantu orang lain yang memerlukan bantuan atau kesusahan. Jawaban singkat Seiko membuat Okarun benar-benar terdiam. Pemuda itu pun ingin sekali memiliki sifat baik seperti Seiko. Jiji sendiri menilai bahwa Seiko merupakan sosok yang sangat keren. Ketika pagi tiba, semuanya nampak makan bersama-sama. Seiko kembali mengingatkan Jiji untuk terus berlatih mengeluarkan kekuatan ki atau rohnya. Sementara Momo dan Aira malah bertengkar lagi karena masalah sepele. Di sekolah, Momo memutuskan untuk bekerja saja demi bisa merenovasi rumah neneknya. Miko dan Muko pun berpikir kalau Momo sebenarnya ingin membeli HP. Tapi Momo menepis hal itu. Saat ini yang lebih penting adalah memperbaiki rumah supaya tidak dingin dan nyaman ditempati. Muko pun memberikan informasi bahwa rekannya yang bernama Ririna tengah mencari orang untuk kerja sambilan. Ketika mendengar Ririna bekerja di restoran, Momo pun berkata pada Muko bahwa dia menginginkan pekerjaan itu. Miko tidak yakin Momo bakal betah bekerja, apalagi Momo sering bertengkar dan susah mengendalikan diri. Tapi Momo memastikan bahwa dia sudah dewasa dan siap bekerja di bawah tekanan. Sepulang sekolah, Miko dan Muko mendatangi kelasnya Okarun. Mereka berkata agar Okarun bisa pulang duluan karena Momo mendapatkan pekerjaan sambilan. Okarun pun mengerti dan tidak masalah dengan hal itu. Tapi pemuda itu kaget bukan main karena Miko dan Muko malah memaksanya untuk kencan bertiga. Walau sudah berusaha menolak, tapi Okarun tidak berdaya dan harus mengikuti keinginan Miko dan Muko. Kedua gadis itu pun menyeret Okarun hingga tiba di sebuah distrik hiburan. Mereka lantas memasuki sebuah gedung dan meluncur di lantai atas dengan lift.
Tapi disinilah masalah utamanya muncul, di mana Momo ternyata malah bekerja di tempat ini. Tentu saja Momo sangat kaget dan malu setengah mati. Tentunya setelah dia menyadari bahwa Okarun adalah pelanggan pertamanya.